apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang pria di Kabupaten Sidrap melakukan begal payudara terhadap siswi yang mengendarai sepeda motor sepulang sekolah. Tiga tahanan Polsek Talo Makassar yang kabur diringkus polisi di tempat persembunyian mereka di Morolawi, Sulawesi Tengah. Seorang pemuda asal Kabupaten Sinjai menikah dengan wanita asal Polandia dan gelar resepsi dengan baju adat Sulawesi Selatan. Kita ke informasi pertama, waspadalah saat berkendara dimanapun. Seorang pria melakukan aksi begal payudara terhadap siswi yang mengendarai sepeda motor sepulang dari sekolah di Kabupaten Sidrap. Saat ini polisi melakukan penyelidikan terkait kasus begal payudara ini. Aksi begal payudara terjadi di Kabupaten Sidrap. Seorang pria melakukan aksi tersebut pada siswi yang mengendarai sepeda motor saat pulang sekolah pada Jumat pekan lalu. Menurut saksi mata, awalnya kendaraan pelajar itu beriringan dengan sepeda motor yang dikendarai terduga pelaku dari arah utara ke selatan. Namun terduga pelaku berpura-pura hendak menyalip sehingga korban memperlambat laju kendaraannya. Saat kendaraan dalam keadaan lambat itulah pria itu melakukan aksinya. Korban sempat berteriak dan pelaku langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor. Yang lihat ibu-ibu bilang pakai motor biru, tapi belum pasti tuh sesuai, nggak tahu dan CCTV warna apa. Kalau yang anunya Bu, bagaimana anunya? Bagian apanya yang dipegang oleh Mulai korban? dari dada sampai ke bawah, dua-duanya katanya siswa. Korban berboncengan Bu? 2 orang, 4 orang siswa, tapi masing-masing 2 motor, 2 orang. Yang korban itu yang dibonceng juga kena semua Bu? Enggak, yang di belakang saja. Karena kebetulan temannya duluan, dia ada di belakang, 2 orang. Kapolres Sidrap AKBP Erwin Syah yang dihubungi membenarkan kejadian itu. Kapolres menyebutkan korban telah melapor ke Polres Sidrap dan saat ini polisi melakukan penyelidikan terkait dugaan pelecehan tersebut. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Sidrap. 3 tahanan Polsek Talo Makassar yang kabur diringkus polisi di tempat persembunyian mereka di Morolawi, Sulawesi Tengah. Dari 5 tahanan yang kabur, petugas kini masih memburu 1 tahanan lagi. Unit Jatan Ras Polrestabes Makassar Sabtu siang menangkap kembali 3 tahanan polisi yang sempat kabur. Ketiga tahanan itu diringkus di tempat persembunyian mereka di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Sementara seorang tahanan lainnya dibekuk di rumahnya di Jalan Kandea, Makassar. Total sudah ada 4 tahanan kabur yang berhasil ditangkap kembali dan seorang tahanan masih dalam pengejaran polisi. Tahanan kabur yang sudah diamankan itu kini ditempatkan di sel tahanan Polrestabes Makassar. Yang tahanan kabur di Talo, Polsek Talo sudah mengamankan 4 orang. Berarti 3 orang sudah diamankan saat malam ya? 1 masih dalam pencarian. Yang paling jauh diamankan di Morowali. Sebelumnya pada 18 Juli 2023, tahanan Polsek Talo Makassar kabur dengan merusak terali besi sel tahanan dengan menggunakan gergaji yang diduga diselundupkan petugas kebersihan Polsek Talo. Terkait peristiwa itu, sejumlah personel polisi diperiksa atas dugaan kelalaian. Ani Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Sejumlah lapak pedagang di pasar tradisional Bulukumba Sabtu malam ludes terbakar. Kebakaran diduga dipicu hubungan pendek arus listrik di salah satu lapak pedagang. Video amatir warga merekam kebakaran yang melalap sejumlah lapak pedagang di pasar tradisional Cekeng di Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Pulu, Kabupaten Bulukumba. Diduga kebakaran itu dipicu korsleting listrik dari sebuah lemari pendingin atau kulkas yang dengan cepat menjalar ke lapak para pedagang. Warga yang panik berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. 4 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api agar tidak menyebar ke lapak pedagang lainnya. Tapi masalahnya
pedagang mengira hanya sampah yang terbakar, padahal itu adalah kosmetik dari sebuah kulkas yang ada di lapas. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Adi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep. Kita beralih ke informasi lainnya, 2 orang pemuda diduga menjadi pelaku pemerkosaan terhadap seorang gadis yang alami gangguan mental di Makassar berhasil dibekuk. Miris salah satu pelakunya adalah kekasih korban. Dengan tangan diborgol, 2 pemuda ini hanya tertunduk saat dihadirkan di kantor polisi usai keduanya ditangkap aparat pada Sabtu siang. Kedua pria berinisial AR dan AL ini diduga melakukan ruda paksa atau pemerkosaan terhadap gadis yang mengalami gangguan keterbelakangan mental berusia 19 tahun di Makassar. Dari pemeriksaan polisi, AR diketahui adalah kekasih korban. AR dan rekannya AL langsung ditetapkan sebagai tersangka. Miris, kedua tersangka melakukan aksi kekerasan seksual itu di 2 lokasi berbeda. Korban ini mengalami gangguan keterbelakangan mental atau disabilitas intelektual. Dan hasil pemeriksaan kita juga penyidik dia diperkosa 2 kali. Tim kita melakukan penyelidikan dan kita amankan 2 pelaku yang dimana pacarnya. Kedua tersangka terancam kurungan 13 tahun penjara akibat perbuatannya itu. Sebelumnya dalam rekaman video yang viral di media sosial, seorang gadis menangis di hadapan anggota keluarganya karena diduga jadi korban ruda paksa oleh kekasih dan temannya. Korban mengaku dibawa pacarnya itu ke sebuah indekos hingga mengalami pelecehan seksual. Korban dan kekasihnya itu berkenalan melalui media sosial dan baru sebulan menjalin kasih. Adi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Unjuk rasa mahasiswa dan warga di kantor polisi di Kabupaten Goa berujung ricuh. Massa yang menolak penangguhan penahanan seorang tersangka penggelapan mobil terlibat tarik-menarik hingga adu jotos dengan petugas. Kericuan tak terelakkan saat sejumlah siswa dan warga berunjuk rasa di depan Mako Polres Goa. Massa menolak penangguhan penahanan LSM, seorang tersangka penggelapan mobil. Mereka pun terlibat tarik-menarik hingga adu jotos dengan petugas. Menyusul bisingnya sepeda motor pengunjuk rasa saat berada di depan Mako Polres. Selain berupaya meredakan kericuhan, petugas juga mengamankan 3 orang untuk dimintai keterangan. Terjadi penipuan oleh pelaku atas nama Ihsan dan Tika, yang kemudian beredar wacana di lapangan bahwa beliau ternyata dilakukan penangguhan. Beliau dilepaskan padahal tidak sesuai dengan regulasi yang hadir, sehingga itulah yang kemudian menghadirkan kami di depan Polres Kabupaten Goa. Ada berapa? Itu mengecam akan adanya isu akan dilakukan penangguhan penahanan. Pak, benar ada penangguhan? Tidak benar adanya penangguhan, karena yang akan penangguhan permohonan penangguhan pun kami belum terima dari pihak. Meski sempat ricuh, massa akhirnya melanjutkan unjuk rasa dengan berorasi di depan Mapolres Goa. Kemudian mereka membubarkan diri dengan tertib. Adi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa.